Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku muslim dimanapun berada, mungkin kali ini pembahasan kita bukan tentang tahsin, pembenaran bacaan Al-Quran. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan, karena ini saya telah mengalami hal yang tidak baik, terutama di saat membawa kendaraan roda 4 di jalan yang sempit. Nih semacam ini ya teman-temannya. Ini saya agak menepi di jalan karena untuk memberitahu teman-teman semua ya, pengguna kendaraan. Nih, ini aspal sempit ini dilalui dua mobil sangat ngepres, istilahnya kalau bahasa Jawanya. Kemarin saya kejadiannya di daerah Godong sana. Jadi saya beriringan itu, kemudian dari lawan arah ada mobil melaju dengan kenceng. Saya nomor 2, di depan saya ada mobil, di belakang saya ada mobil. Nah gitu. Lalu apa yang terjadi? Ketika mobil dari lawan arah saya itu melewati mobil depan saya, tiba-tiba dia nyenggol spion saya nih, sebelah kanan nih. Prang gitu, langsung pecah. Kaget kan? Pecah, terus kemudian kami kami akhirnya ya gimana nih urusannya begitu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak ingin hal itu terjadi kepada teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, ya. Pada intinya begini, sesuai dengan analisa saya ini tadi ya, saya ingin sedikit menceritakan itu, bahwasanya ketika analisa saya nih ya, saya beriringan di depan belakang saya itu, pokoknya yang kena saya aja, yang depan saya nggak kena, saya kena gitu, pecahan spionnya ya. Dia juga spionnya pecah juga. Nah gitu. Analisa saya yang sudah lama menggunakan kendaraan ini apa? Jadi dia itu dalam posisi ngebut kenceng, terus kemudian di jalan sempit dia menghindari mobil depan saya. Kemudian dia takut rodanya keluar dari jalan aspal. Nah, jalan aspal situ. Nah, ini kebetulan ada salah satu contoh kejadiannya, saya nggak di sini sebenarnya, tapi di pinggiran sawah yang samping-sampingnya ini belum ada tanahnya kayak gini, belum ada rumputnya kayak gini. Jadi masih dalam banget, masih dalam. Jadi dia kayaknya itu khawatir rodanya setelah menghindar mobil depan saya itu dia banting ke kiri, lalu banting ke kanan lagi, sehingga kena saya. Kemudian di belakangnya saya kan ada mobil, dia banting lagi ke kiri begitu. Tapi ketika saya terangkan seperti itu, dia menyanggahnya gitu. Dia menyanggahnya dengan alasan enggak, sampean yang berada di jalanan kayak gitu, di agak mepet jalan ke kanan, maksud dia itu begitu. Logikanya begini, kalau saya ngapain saya di tengah jalan kayak gitu? Kalau pengen tabrakan ya sekalian saya mengambil jalannya dia gitu. Wong saya beriringan di belakang mobil depan saya kok, kan gitu. Kalau dia itu megang setirnya bener-bener hati-hati, bisa mengetahui cara mengendalikan kendaraannya, itu nggak mungkin dia akan kena saya. Nah, jadi begitu teman-teman. Lalu bagaimana sih sebenarnya mengatasi lewat jalan sempit berseberangan dengan lawan arah agar kita itu bisa safety, kan gitu. Ini sebenarnya jalan ini itu muat dua mobil, tapi karena jika seorang itu dengan kendaraan melaju, dia hilang kontrol, kan gitu. Lah, saya di sini akan memberikan tip teman-teman, akan memberikan rahasia bagaimana di pinggir jalan itu
kita bisa simpangan dengan selamat ya teman-teman ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Nih, perhatikan. Jikalau kita menggunakan kendaraan roda 4, nih saya akan praktekkan teman-teman. Nih lah, ini perhatikan ya teman-teman. Kita berjalan begini di jalan yang sempit, terus kemudian di lawan arah kita ada kendaraan yang melaju juga. Ini perhatiin supaya kita tidak menyenggol. Ini tidak menyenggol lawan kita adalah dengan memperhatikan spion kanan atau spion kiri boleh. Spion kanan atau spion kiri boleh. Caranya bagaimana? Nih, coba perhatikan. Spion kiri ini, di spion kiri. Nah, mata kita harus melihat titik paling pinggir dari roda kita. Nih, saya jalan nih ya. Nih. Bentar, saya akan lihat titiknya. Akan perlihatkan titiknya. Di roda saya ini agak menjorok ke tengah. Sekarang saya agak pinggirkan lagi. Nah, ini adalah fungsinya untuk meminimalisir tabrakan. Jadi kita posisi roda kita di paling pinggir jalan. Tuh, lihat tuh ya. Diperhatikan di sana. Nah, insya Allah kalau kita sudah berada di posisi ini insya Allah kita nggak akan serempetan, nggak akan senggolan. Kita bisa juga menggunakan spion bagian kanan. Tuh, di jalanan aspal yang sudah dibagi ini seakan-akan ada garis tengahnya ya teman-teman ya, saudara-saudara. Ini perhatiin, itu kan ada garisnya itu. Jadi kalau kita jangan terlalu tengah begini. Ini contoh yang salah nih. Apabila kita jalan sempit kok di tengah kayak gini, nih nggak boleh. Kita ngambil jalan orang. Itu nggak boleh. Kita harus agak di tengah-tengah gini, agak ke kiri. Begitu, itu ada garis jauh dari mobil kita. Itu insya Allah kita akan terhindar dari senggolan dengan mobil yang berlawan arah. Tuh ada, coba perhatikan di tengah jalan ada garisnya kan ya, itu kayak garis belah gitu ya. Itulah kunci supaya kita itu berkendara dengan aman dan selamat. Lalu bagaimana kejadian selanjutnya dengan lawan saya tadi? Bagi saya sendiri teman-teman, ini sekedar sharing. Di awal-awal saya membawa mobil di tahun 2010-an itu, saya juga pertama-tama bawa mobil tuh juga ngotot. Nggak bisa, saya yang paling benar kan gitu. Lawan saya tuh juga seperti enggak, saya udah benar, saya udah di jalan yang benar. Masnya aja yang terlalu tengah gitu, dia bilang. Lalu kan sudah saya sanggah, kalau saya di tengah itu namanya saya mau cari mati, Pak. Ngapain saya bawa mobil di tengah jalan? Udah tahu di depan saya ada mobil mau lewat dan begitu. Saya sanggah seperti itu teman-teman. Terus akhirnya begini. Yaudah, kita duduk dulu ya Mas ya. Saya ceritakan pengalaman saya. Mas, saya sudah lama bawa mobil gitu. Saya ditabrak pernah, terus kemudian kayak macam gini serempetan juga pernah kan gitu. Saya pernah minta ganti rugi, intinya begitu. Apapun yang terjadi, saya minta ganti rugi kan gitu. Namun apa yang terjadi setelah kejadian itu nggak lama, besok harinya saya nabrak motor kan gitu. Dalam keyakinan saya, mungkin inilah namanya uang haram tuh seperti ini. Ketika saya mengambil hak seseorang itu dan dia itu tidak rela dengan hal itu, maka Allah akan langsung membalas. Maka itu benarlah kata Nabi, orang doanya yang terdolimi itu akan dimakbulkan tuh seperti itu. Bisa jadi dia menyumpahi saya begitu. Mas, saya tidak ingin mengambil uang sepeser pun dari sampean kan gitu. Waktu saya cerita, setelah saya cerita itu kemudian saya ngomong gini, Mas, saya tidak akan mengambil uang sepeser pun dari uang sampean begitu. Karena apa? Saya sudah mengalami banyak kejadian seperti ini ya. Maka saya nggak ingin terulang lagi begitu. Oke, kalau sampean merasa menang, baik, akan saya ganti berapa, mau minta ganti berapa begitu. Tapi
kalaupun nanti saya nggak rela dengan itu pun, tak bilangin sampai nanti toh akan mungkin tabrakan dengan orang lain atau lebih parah daripada itu kan gitu. Sekarang monggo gimana sampean gitu. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Yaudah akhirnya karena pecah kaca spionnya aja yang paling pecah itu, walaupun punya saya ini lepas itu covernya juga kan gitu. Yaudah akhirnya ya sudah perbaiki sendiri-sendiri aja, karena kita sama-sama masing-masing ada keperluan pribadi yang harus kita lakukan hari itu pula kan gitu. Itulah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kepikiran membuat video ini di saat melewati jalan sempit seperti ini tadi. Itu tip, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang suka mengendarai kendaraan roda 4. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.